Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dimanapun kita berada hari ini, mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi yang terbaik buat kita. Lewat doa, pujian dan penyembahan kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan yang buat. Kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami datang hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah memberi yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau terus berdiam di dalam rumah Tuhan. Kami mau nikmati hadirat Tuhan.
Sungguh besar kasih setiamu bagi kami semua. Oh haleluya, kami datang hari ini menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Come on, let's sing together. Oh God, I worship you. We come and worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami sepakat hari ini, kami katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified, and magnified. Oh God, come on, satu suara katakan, oh God, I worship you, Jesus. Oh God, I worship you. One more time, sing it. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
14. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu membuat keajaiban dalam hidup kami. Kami puji-puji Engkau Allah kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang terbaik, hanya Engkau yang termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus selalu baik buat kita, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tengok kiri kananmu, bilang Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Here we go. Mari sama-sama tepuk tangan buat Yesus Tuhan Allah kita.
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi nyatakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan setiap kau, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam yang percaya sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa sekali lagi katakan Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Haleluya. Serahkan haleluya. Biarlah roh-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Hiralabaya shikiralabaralabaya shanda. Hiralabaya shikiralabaralabaya shikirala. Kami sembah. Hiralabaya shikiralabaya shi. Hiralabaya shikiralabaralabaya. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa korban syukur. Hiralabaya shikiralabaralabaya shikirala. Hiralabaya Mari terus sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Hiaralamaya shandaralabaralabaya shi. Oralamaya shanda. Biarlah setiap hati kami Tuhan datang menyembah Tuhan. Buka hati saudara sekalian. Nyatakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Hanya di hadirat Tuhan. Yes Lord. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku Kami mau menyembah Tuhan. di altar-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah berserah di penuh hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online dari GBI CK7 pada hari ini. Ini sebuah kehormatan, kepercayaan kami bisa masuk ke tahun yang baru. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kami di tengah semua proses apapun yang Tuhan izinkan. Kami percaya anugerah-Mu tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu dipercaya untuk melayani pada hari ini sebuah kepercayaan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sebab kalau Engkau tidak mengurapi, hamba tidak mampu apa-apa. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kuatkan kami, teguhkan kami, arahkan kami. Tapi juga terus pangkas bagian-bagian hidup kami yang masih belum berkenan kepadamu, supaya kami didapati tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih, bagimulah hormat, bagimulah pujian, bagimulah keagungan kehormatan dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja GBI CK7, PRC dengan semua cabang yang ada tentunya. Saya bersyukur pada Tuhan hari ini diberi kepercayaan untuk ada di ibadah online saudara pada hari ini. Ya, saya berterima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan terima kasih juga untuk Pastor Dr. Yanto Sikomputra dengan semua diaken yang ada. Nah percayalah saya tidak datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok hebat sama sekali enggak ya. Saya pun terus lagi berproses untuk kerinduan saya hanya satu, menjadi serupa dengan Kristus sendiri tentunya. Nah pada hari ini saya ingin berbagi buat Bapak Ibu ya sebuah tema yang memang secara nalar atau logika kita agak memang ya nggak enak, tapi ini yang sedang kita alami bahwa sekarang kita ini seperti sedang berjalan di dalam api. Ya, jadi kita lagi ada di dalam api, bayangkan. Nah, Bapak Ibu coba kalau kita tanya orang tua kita yang masih ada, misalnya sudah umur senior lah, di atas 60, 70, ya atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah berusia kira-kira 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas. Saya mau tanya hal sederhana, pernah nggak lihat orang bisa survive jalan di dalam api? Saya yakin semua akan menjawab gini, nggak ada, percayalah. Nah di Alkitab itu ada cerita yang ditulis dan ini cerita bukan perumpamaan, ini the real story, ini kisah nyata yang sudah terjadi di firman Tuhan. Yaitu waktu ada 3 orang, ya namanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kalau saya singkat SMA ya, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang mengalami pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa, amazing banget. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah pergi ke mana ya yang pemandangannya, view-nya sangat indah ya. Mungkin kemana lah, ke Skandinavia kali, atau mungkin ke Kanada kali, atau mungkin ke Australia, atau kemana saja Bapak Ibu pernah pergi. Biasanya kita kan lihat negara tertentu atau benua tertentu ada pemandangan-pemandangan indah. Tapi buat saya pemandangan Sadrah, Mesak, Abednego itu tidak bisa dikalahkan oleh pemandangan apapun yang sangat indah di bumi ini. Nah, saya ingin membacakan nanti tentunya di kitab Daniel pasal 3. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Terus saya lompat ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ada kira-kira 6 ayat yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Nah, kita tahu ceritanya kan bahwa Sadrah, Mesak, dan Abednego dan Daniel itu ditawan dari Yerusalem ke Babelonia. Nah, kita tahu waktu itu Babel, kalau menurut para nabi perjanjian lama, itu Babel itu netral. Ya, justru Babel itu seperti jadi alatnya Tuhan dalam tanda petik ya Bapak Ibu, untuk menghukum orang-orang Israel, Yehuda, karena begini, mereka sombong, mereka meninggalkan perjanjian, makanya dalam hidup kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh main-main dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya, sebab ternyata semua nabi palsu waktu itu berkata, nggak mungkin ini bukan dari Tuhan, kita harus lawan. Ya, hanya 2 nabi yang berani berkata ini dari Tuhan. 2 nabi itu hampir seangkatan dengan Daniel, tapi beda usia, yaitu Yeremia, Yeskiel. Yeremia waktu itu usia 24 tahun, Yeskiel waktu itu usia 30 tahun. Sementara Daniel dan rekan-rekannya itu diperkirakan mereka masih belasan tahun.
Daniel sendiri waktu dibawa dari Yerusalem ke Babel itu usianya 14 tahun, bayangkan. Still young, masih remaja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kerajaan Babel waktu itu adalah kerajaan superpower. Ya, kalau sekarang ini kayak gabungan Amerika dan China lah ya. Kenapa saya bisa katakan itu? Oh, luar biasa. Mereka itu kerajaan yang bayangkan, itu jalan saja katanya menurut para penafsir itu 16 meter. Terus tembok kotanya itu di atasnya bisa dilalui kereta loh bayangkan. Terus mereka sudah masuk era Renaissance, yaitu era art dan culture. Ya, karena Nebukadnezar itu raja yang luar biasa diakui waktu itu. Nah, mereka punya kekuasaan Babel itu luasnya dari Afrika sampai ke India. Nah, saya jelaskan ini kenapa Bapak ini berkenaan dan apa yang kita bahas. Sebab gini, kerajaan Babel yang wilayahnya luas begitu, bahasanya banyak. Bahasanya kan macam-macam. Bayangkan dari Afrika sampai ke India. Nah, untuk menyatukan, mereka itu disatukan kayak sekarang ini misalnya bahasa Inggris. Ya, mereka disatukan dengan bahasa apa? Aramik, bahasa Aram. Nah, kalau kita belajar kitab Daniel, dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat, dan pasal 8 sampai pasal 12, itu kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Artinya Daniel sedang menunjukkan kitab ini kepada orang-orang Yahudi. Tapi mulai pasal 2 ayat yang kelima sampai pasal 7 itu ditulis dalam bahasa Aramik. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk announce, menyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Karena kejadian-kejadian hebat itu ada di pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Itu ada tulisan di dinding, ya, mene-mene tekel ufarsim. Terus kemudian ada gua singa di Daniel pasal yang ke-6 kan. Ya, dan kemudian peristiwa ini. Tapi menurut para penafsir Alkitab yang dipercayai, ya, mereka berkata begini, center dari kitab Daniel itu justru di pasal 3. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kenapa di pasal 3? Yang mengagumkan begini, di pasal 3 nama Daniel nggak muncul. Yang muncul komunal. Yang muncul itu adalah kalau bahasanya gereja ini cool. Ya, komunal, fellowship orang percaya. Makanya sebetulnya kalau saya dapatkan, ini waktunya nggak lagi muncul nama-nama orang hebat sudah. Ini waktunya as a komunal. Gereja itu kan komunal. Ya, pemuritan di komunal yang kuat bergerak bersama-sama. Nama Daniel nggak ada sama sekali di pasal yang ketiga ini. Bayangkan, padahal Daniel itu mentornya kerajaan loh. Nah, kita tahu ceritanya, ya Raja Nebukadnezar mulai baper, mulai gelisah. Karena banyak pemberontakan terjadi di negara-negara yang dia taklukkan. Nah, dia kemudian bikin sistem. Sistemnya apa? Bikin patung. Ya, berhala. Kalau orang tidak menyembah patung ini, masuk ke perapian menyala-nyala. Kita ini sekarang digiring pada sistem loh Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak? Dunia lagi mau dikontrol oleh kekuatan yang saya tahu ini kekuatan di belakangnya kegelapan. Orang dibuat takut, orang diarahkan kepada satu titik dalam bidang apa saja. Pak, apakah kedatangan Tuhan sudah dekat? Sudah sangat dekat. Kalau menurut saya ini bukan lagi akhir zaman. Ini sudah bagian akhir dari akhir zaman. Jadi sebentar lagi ya Tuhan segera datang pasti. Ya. Nah Bapak Ibu, waktu kemudian diumumkan bahwa bunyi-bunyi yang dibunyikan, ya seruling, ceracap, gambus dan yang lainnya, kalau orang tidak menyembah akan ditangkap, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Nah, sekarang ini kita ada di dalam api. Dan nanti waktu Sadra Meshak Abednego dimasukkan, itu apinya dipanaskan. Makanya sekarang ini apinya tidak akan makin redup, makin panas Bapak Ibu. Percayalah. Nah, saya akan bacakan. Waktu kemudian Sadra Meshak Abednego ya tidak mau menyembah patung itu. Tidak kompromi dalam kehidupan. Coba kita baca ayat 16 sampai ayat 18. Nanti saya lompat ayat 20. Tadi saya katakan ayat 23 sampai 25. Lalu Sadrak, Meshak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Haleluya. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuanku dirikan itu. Kita lompat ayat 23. Jadi Bapak Ibu, saya berharap baca keseluruhan ya pasal ini Bapak Ibu ya. Tetapi ketika orang itu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Ya, lalu bangun dan segera berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Wow, saya suka kata itu, di tengah-tengah api itu. Rupanya ya mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin buat firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin ini waktunya Tuhan lagi show up. Ini waktunya Tuhan lagi menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Ya, justru di dalam waktu orang-orang percaya ada di dalam api. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ini adalah kekuatan komunal. Sekali lagi saya tadi sudah katakan, justru di center kitab Daniel, nama Daniel nggak ada. Memang ini waktunya, tidak lagi orang-orang yang namanya ya perorangan muncul top-top, enggak lagi. Ini waktunya kita mesti together. Ya, bersama-sama sebagai gereja Tuhan, bersatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saya beritahu, jangan jalan di dalam api sendirian, enggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ada satu nabi besar namanya Elia. Elia nabi besar. Waktu di Gunung Karmel, apa yang dia lakukan? Dia turunkan api, tapi dia tidak jalan di dalam api. Karena jalan di dalam api nggak boleh sendirian. Bapak Ibu tahu Musa? Oh iya, rasul hebat juga. Kalau tadi Elia itu nabi hebat, Musa rasul hebat. Dua-duanya ketemu kan di Bukit Konfigurasi waktu Yesus berganti rupa kan. Nah, waktu Musa kemudian dipanggil, dia lihat api di semak, tapi semaknya nggak terbakar. Tapi Musa nggak jalan di dalam api. Satu-satunya cerita di Alkitab itu hanya ini saja. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang bisa survive di dalam api, itu semua karena Tuhan. Makanya Bapak Ibu nggak usah takut. Walau kita sedang di api sekarang, percayalah Tuhan lagi akan buktikan siapa Tuhan kita yang hebat itu. Yang setuju katakan amin. Hari ini yang lagi putus asa, yuk bangkit lagi. Hari ini yang lagi kecewa, jangan lagi. Yuk hari ini, bahkan yang lagi sombong, jangan sombong. Tuhan lagi memang proses kita. Tapi asik Bapak Ibu. Nah, saya ingin katakan begini buat Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalau jalan di dalam api, apa yang harus kita bangun? Cuman saya ingatkan buat Bapak Ibu. Komunal kalau lagi jalan di dalam api. Nah, saya ingatkan ini. Jangan ada yang bawa bensin. Ya, nanti terbakar. Ya, bensin itu apa Pak? Ya, keegoisan, iri hati, perselisihan, ketamakan. Yuk, jangan. Nanti kebakar. Karena ini di dalam api, jangan bawa bensin. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita beberapa prinsip dari firman Tuhan. Ya, saya sampaikan ini benar-benar bergairah dari dalam hati saya. Walaupun sekali lagi ke depan gak akan gampang. Tapi Tuhan lagi akan menyatakan siapa dirinya. Dia Tuhan yang dahsyat. Ya, yang pertama, yang Sadrak Mesak bangun. Sekali lagi Sadrak Mesak Abednego, komunal ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma satu orang. Ya, yang pertama adalah begini. Mereka tidak mau argue. Mereka tidak mau debat kusir sama Nebukadnezar. Tadi di ayat 16 jelas dikatakan. Ya, luar biasa sekali mereka begini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Coba. Mereka berkata, kami tidak akan memberi jawab dalam hal ini. Ya sebetulnya kalau ngomong level juga beda. Karena Nebukadnezar kedagingan. Sementara Sadrak Mesak Abednego kan mereka berjalan sangat kuat secara rohani. Tapi artinya apa? Mereka tidak mau argue. Mereka tidak mau debat kusir. Karena begini, mereka itu tidak mau kompromi Bapak Ibu. Ya kan? Tidak mau kompromi. Sebab begini mereka sadar. Justru saya katakan buat Bapak Ibu ya. Ini waktunya jalan di dalam api supaya begini. Emas yang murni itu dipisahkan dari pasir-pasir. Emas itu kalau membeku, belum tentu kemurniannya terjamin. Ya, dan emas itu paling tidak takut dengan api. Kalau kayu
jerami, karet, ya takut sama api pasti. Ya, tapi emas itu makin di dalam api makin murni kan. Saya katakan begini bukan, ini pendeta sok-sokan. Bukan. Saya pun bukan karena pendeta saya kemudian jadi kuat. Tapi saya sadar ini prinsip ini. Yuk Bapak Ibu, kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka itu begini, mereka kenapa tidak mau berargumentasi? Sebab begini alasannya, mereka tidak mau berargumentasi begini, mereka tidak mau kompromi. Sebab kalau mereka argumentasi nanti mereka kompromi. Bapak Ibu, kalau kita mengerti cerita ini, di pasal 3 ini kejadian ini adalah tahun berapa pemerintahannya Nebukadnezar? Tahun 18. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego itu mengabdi sejak tahun 2 pemerintahannya Nebukadnezar. Jadi sudah lama. Kalau mereka itu misalnya ngelobi sedikit gampang lah demi jabatan. Kan sekarang banyak orang gara-gara jabatan kompromi. Nilai-nilai turun. Ya maaf ya, suka jilat-jilat orang hanya untuk dapatkan sesuatu. Sampai kebenaran diencerkan. Saya paling takut itu Bapak Ibu. Ya saya paling nggak mau. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu kemudian yang terjadi. Mereka itu begini Bapak Ibu semua. Bahwa kalau mereka kompromi mereka ngomong begini. Raja boleh nggak ya di belakang panggung ini. Atau di belakang layar lah. Boleh nggak ya. Kalau nanti semua bunyi. Yang lain sujud menyembah. Kami nunduk-nunduk saja. Kan boleh lah. Kami nunduk-nunduk saja lah. Atau kami misalnya apalah kayak PP begini atau apalah sama patung. Jangan kami sujud. Ya sebetulnya sama juga berarti kompromi sebetulnya ya. Tapi mereka nggak mau. Makanya mereka berkata kami nggak mau berargumentasi. Karena kami tidak mau kompromi. Yang berikutnya lagi. Kalau mereka berargumentasi. Mereka nanti bisa begini. Jadi itu Bapak Ibu. Marah sama orang-orang yang ngelaporin mereka. Ya mereka bisa berkata Tuhan bisa lihatlah kerja kami 16 tahun gimana. Kan mereka orang-orang disiplin. Mereka nggak punya kesalahan. Nggak korupsi. Nggak kemudian jahat. Enggak. Mereka bisa ngomong begini, coba cek itu yang ngelaporin kita orang-orang Kasdim itu Tuhan. Pasti itu orang-orang yang gak berkualitas. Nanti berarti begini, di tengah krisis seperti ini, kita ndak jadi better, tapi bitter. Ya, saya nggak mau di tengah krisis ini nanti bitterness. Ya, jadi gampang kepahitan, gampang luka. Enggak, harusnya kita better sekarang. Karena api ini lagi memurnikan kita. Pak Rubin dimurnikan. Oh iya. Saya makin sadar masih banyak yang salah dalam diri saya yang dikeluarkan. Ya, jadi kita jangan sampai bitter, tapi harus jadi better. Karena ini ke depan gereja akan dipercaya hal yang besar. Yang setuju katakan amin. Lah kalau sendiri kita tidak better, bagaimana bisa menolong yang lain? Ya sorry ya, dulu ada iklan begini, masa jeruk minum jeruk. Dia sendiri masih jahat, masa nolong orang jahat? Ya nggak bisa. Hanya orang benar yang bisa tolong orang jahat. Hanya orang kuat yang bisa tolong orang lemah. Kalau orang lemah tidak bisa tolong orang lemah. Saya kalau ngomong lemah bukan fisik. Tapi ini soal karakter kan Bapak Ibu ya. Nah yang luar biasa. Mereka tidak mau kompromi. Mereka tidak mau salahkan siapapun. Mereka tidak katakan. Ini gara-gara mereka iri sama kita. Enggak. Saya juga sekarang belajar tidak mau salahkan siapapun lah. Kadang-kala ada orang. Kayaknya ya baik. Ternyata enggak baik. Ya saya enggak mau salahkan. Justru itu membentuk saya. Makanya saya belajar dalam hidup ini tidak mau berharap sama siapapun. Ya sebab kalau enggak nanti ini gara-gara dia nih ya janjinya enggak ditepati misalnya. Enggak. Saya enggak mau salahkan keadaan, salahkan siapapun. Karena begini Bapak Ibu, supaya kita ini akan jadi better. Ya gereja ini saya berdoa akan menjadi gereja yang berbeda, gereja yang makin kuat, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang punya hati misi, yang tetap memberi di masa sukar. Oh iya, saya dorong Bapak Ibu semua, yuk jangan pelit sekarang. Ini waktunya memberi di masa sukar. Kalau saya bilang memberi, gak aja soal uang, tapi memberi waktu melayani, memberi nasihat, memberi kekuatan. Ya, yang mau katakan amin. Sebab begini, ini yang membuat mereka jadi kuat. Mereka tidak mau berargumentasi. Tapi yang kedua, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tetap kuat jalan di dalam api? Sebab yang kedua, mereka punya pengenalan akan Tuhan dan penyerahan total. Itu betul-betul koheren. Betul-betul menyatu. Kadang-kala ada orang begini,
kayaknya mengenal Tuhan, tapi tidak berserah total. Masih berserahnya sama uang, masih berserahnya sama koneksi. Nggak apa-apa lah krisis, kan saya punya teman orang kuat. Nggak apa-apa lah kan tabungan saya masih ada. Ya, saya beritahu, pengharapan kepada semua itu tuh pengharapan semu. Ya, jangan berharap pada semua itu. Tadi begini, pengenalan kita akan Tuhan itu harus dibarengi dengan totally surrender. Kita harus total berserah pada Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bertanya begini, apakah karena Sadrak Mesak Abednego itu imannya kuat? Ya, imannya ini extraordinary begitu. Ya, di atas rata-rata dari yang lain, saya pikir enggak juga. Ya, kan waktu kemudian kita tahu kan penaklukan Nebukadnezar yang kedua di Yerusalem, ya Yerusalem kemudian bait Allahnya dibakar. Nah waktu dibakar kota itu yang mati banyak. Itu penaklukan kedua. Kalau penaklukan pertama kan belum dibakar. Masih yang tawanan diangkut. Tapi yang memang punya potensi-potensi. Makanya saya lihat Nebukadnezar itu jago. Dia tidak hanya ambil barang tapi dia ambil orang. Dia tahu orang itu kekuatan untuk sebuah negara maju. Dididik, memang akhirnya kan coba dampaknya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel itu ada di Babel 70 tahun. 69 tahun lah kira-kira ya. Hampir 70 tahun. Bahkan dia masuk ke eranya Media Persia, zamannya Darius kan. Tapi yang luar biasa, kalau ngomong iman kuat melebihi yang tadi mati terbakar. Gereja mula-mula juga banyak yang mati terbakar. Kok kayaknya nggak ditolong, apakah iman mereka lebih lemah daripada Sadrak, Mesak, Abednego? Saya pikir enggak. Karena begini, mereka juga nggak tahu apakah ditolong Tuhan atau tidak kok di perapian. Ya kan? Mereka juga nggak ngerti ditolong Tuhan atau tidak. Terus saya tanya lagi, apakah mereka tuh punya keberanian hebat ya Pak Rubin? Saya pikir juga enggak. Saya tanya pada diri saya sendiri, oh iya apakah mereka tuh punya keberanian yang lebih hebat dari yang lainnya? Ada boldness spirit begitu. Tapi saya pikir juga enggak. Mereka orang-orang yang biasa saja. Dan Bapak Ibu tahu kalau sesudah peristiwa ini pun mereka tidak gembor-gembor kemana-mana. Ya Sadrak, Mesak, Abednego nggak ditulis lagi setelah peristiwa ini. Nggak gembor-gembor kemana-mana. Ya mereka silent saja. Makanya saya belajar dalam kehidupan. Ini prinsip saya. Bapak Ibu kalau mau ceritakan keberhasilan, ceritakanlah orang lain. Tapi kalau ceritakan kegagalan, ceritakanlah diri sendiri. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pamer-pamer. Ya nggak kayak kita kan sekarang ini. Proses belum selesai sudah posting-posting di Instagram, di medsos, ya kan? Orang sekarang bayangkan narsis sekali kan. Ya, masak telur ceplok saja dia mau seluruh dunia lihat loh, coba bayangkan. Saya berkata iya, ini kita ada di era narsisme luar biasa loh. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego silent saja. Ya, nah pertanyaan saya, kenapa mereka bisa kuat jalan di dalam api? Yang saya katakan adalah begini, sekali lagi. Mereka itu punya pengenalan akan Tuhan. Itu penyerahan total. Ya, sampai doanya di di ayat 17 tadi. Menurut saya doa luar biasa. Kalau Tuhan mampu tolong kita, Tuhan tolong kita. Tapi kalau enggak, ya itu di luar pengetahuan kita. Kita enggak tahu. Ya, jadi begini, mereka kemudian sadar bahwa ekspektasi mereka terbatas. Tapi mereka yakin ekspektasi Tuhan itu melebihi apapun yang manusia bisa buat. Yang percaya katakan amin. Jadi begini Bapak Ibu. Dan kemudian begini, pengenalan mereka akan Tuhan itu disertai dengan apa? Penyerahan total. Katakan berserah total. Berserah total. Itu ditandai dengan apa? Ciri orang berserah total. Tidak pernah menuntut apapun. Ya, tidak pernah menuntut apapun. Ya, saya kalau kasih contoh ini bukan apa Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari istri saya. Ya, namanya Lili ya, karena suaminya Ong jadi Lili Ong. Tapi istri saya harus banyak belajar dari dia. Dia belajar penyerahan totalnya pada Tuhan. Dan tidak pernah menuntut apapun. Ya, Bapak Ibu mungkin yang mengenal saya dengan keluarga, istri saya bukan seorang pembicara. Dia lebih banyak diam, dia lebih banyak ya konseling orang secara personal. Tapi saya lihat dalam hidupnya, tidak pernah menuntut apapun dari Tuhan. Ya, dia selalu dalam hidup ini
ya pakai kata nerimo. Bukan pasif loh Bapak Ibu, nerimo. Ya, makanya saya bersyukur banget ya punya pasangan yang Tuhan beri untuk saya bisa dapat anugerah dipakai Tuhan karena ada istri yang menopang saya dengan cara yang luar biasa. Ya. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Yuk, mari jemaat GBI PRJ yang ada di manapun Bapak Ibu berada. Pengenalan kita akan Tuhan, yuk terus dikuatkan. Yaitu dengan cara apa? Jangan meragukan Tuhan sedikit pun. Jangan. Jangan ragukan Tuhan sedikit pun. Saya tahu ini masa yang tidak gampang, bayangkan. Kita dulu dengar kalau pandemik ini kan beritanya masih jauh begitu. Tapi sekarang beritanya makin dekat. Ya, makin dekat. Tiba-tiba kita dengar teman-teman kita ya kena, nggak ada dan sebagainya. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan tetap baik. Yuk perkuat spiritualitas kita. Perkuat kerohanian kita Bapak Ibu. Banyak ambil waktu berdoa. Ya, doalah melebihi masalah. Ya, jangan hanya doa kalau lagi ada masalah. Itu berarti Tuhan jadi tempat kita dapatkan kebutuhan. Ya walaupun iya, kalau lagi ada masalah berdoalah. Tapi doalah melampaui masalah. Ada masalah atau tidak tetap berdoa Bapak Ibu. Ya, jadi begini, pertajam spiritualitas kita. Jangan tidak rohani sekarang. Saya tidak ngomong agamawi loh Bapak Ibu. Kalau agamawi kan begini, permukaan saja. Tapi dalamnya nggak melekat sama Tuhan, jangan. Tapi begini, kenapa Pak Rubin kerohanian harus diperkuat? Sebab begini, kalau orang rohaninya tidak kuat, mentalitasnya jeblok. Sekarang ini orang yang namanya mental breakdown, depresi, stres, lebih banyak daripada yang sakit fisik. Oh iya, coba manusia sekarang diserang dengan 3 hal kan. Yaitu apa? Ketakutan yang makin nyata. Yang kedua ketidakpastian. Ke depan ini tidak pasti semua. Tapi yang berikutnya kesepian. Yang biasanya bisa ngumpul rame sekarang sendirian. Coba. Makanya saya dengar di Melbourne saja kakak rohani saya berkata. 6 juta penduduk Melbourne. 1 jutanya sekarang depresi. Gereja bersiaplah. Sebab depresi begini itu tidak bisa disembuhkan dengan ilmu psikologi saja. Itu hanya bisa disembuhkan, dilawat oleh kuasa Tuhan. Saya percaya gereja lagi dipercaya tuaian besar ke depan. Di mana banyak orang perlu ditolong. Tapi kita harus kuat secara rohani. Belajar dari Sadrak Mesak Abednego. Mereka kenal Tuhan dan tidak meragukan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan sanggup tolong kami. Tapi kalau enggak, ya itu di luar pengetahuan kami. Kami tidak akan pernah kompromi dalam kehidupan. Jangan kompromi Bapak Ibu. Yesus segera datang, percayalah. Ini waktunya kita tidak bercacat dan sungguh-sungguh kudus di hadapannya Dia. Saya mau hari ini hidup saya takut akan Tuhan. Apa itu definisi takut akan Tuhan? Yaitu begini, hormati Tuhan setinggi-tingginya. Walau orang lain gak lihat. Lakukan yang benar walau tidak kelihatan. Ya. Nah, saya selesai dengan yang ketiga. Peristiwa jalan di dalam api ini. Ya, yang ketiga tujuannya adalah apa? Kenapa Sadrak Mesak Abednego kemudian bisa mengalami kemenangan? Karena begini, bahwa tujuan semua ini adalah untuk misi, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Tadi saya sudah katakan di awal, itu kan seluruh gubernur perwakilan, semua anggota yudikatif, legislatif, eksekutifnya Babel lagi dikumpulkan. Ya, dari Afrika sampai ke India. Jadi begini, ngumpul semua. Nah, itu seperti panggung sedang diberikan buat Sadrak Mesak Abednego, walaupun gak enak kan. Karena di dalam api, bayangkan. Tapi begitu kemudian begini, mereka masuk ke dalam api. Praise the Lord. Yang dimasukkan 3 orang, tapi yang ada di dalam api 4 orang. Itu seluruh dunia melihat pemandangan yang sangat amazing. Makanya tadi saya katakan, tanya siapapun, pernah lihat gak orang bisa hidup di dalam api? Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Tapi mereka bisa begini, mereka masuk ke dalam api diikat. Katakan diikat Bapak Ibu. Ya, mereka diikat. Yang mengikat tali Babel. Babel itu apa? Ketamakan, kenajisan, kekacauan, kekejian. Mungkin ada dari kita yang sekarang sedang
diikat oleh tali Babel. Tapi begitu mereka masuk ke dalam api, itu tali putus. Tuhan lagi mau putuskan tali-tali yang mengikat gereja. Orang-orang percaya yang tamak, yang cinta uang, yang egois, yang penuh dengan kepahitan. Tuhan mau lepaskan. Di dalam api mereka dilepaskan, Bapak Ibu. Dan mereka bisa jalan bebas, freedom di dalam api. Ya, mereka ngobrol, bayangkan, di dalam api. Sampai Nebukadnezar itu saya yakin kaget semua. Makanya yang gotong saja, Bapak Ibu, yang gotong. Karena perapiannya dipanaskan 7 kali lipat lagi dari panas tadi. Itu mati semua, orang-orang kuat semua yang gotong itu. Semua yang kuat-kuat sekarang secara fisik lagi berat. Yang mengandalkan kekuatan fisik. Saya sebagai hamba Tuhan katakan, bertobat kembali ke Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Pada berkelimpangan. Tapi mereka masuk ke dalam api. Tali lepas. Mereka jalan di dalam api. Baju tidak terbakar. Rambut tidak terbakar. Tidak bau hangus. Bahkan Nebukadnezar datangi mereka dan berkata, ya Sadrak Mesak Abednego. Ya, apa yang terjadi dengan kalian ini dengan bahasa saya? Yuk keluar yuk. Keluar. Ya sayang ya, Sadrak Mesak Abednego tidak suka bercanda. Coba kayak saya. Misalnya saya jadi Mesak, saya bercanda. Enak saja kamu suruh kita masuk. Kamu yang gantian masuk. Ya kan? Nanti kita keluar sama-sama. Mestinya begitu kan. Ya kalau dia masuk pasti terbakar. Karena bau daging. Kenapa Sadrak Mesak Abednego tidak terbakar? Karena bau roh. Ya kalau Nebukadnezar masuk pasti terbakar. Bau daging. Daging dibakar api cepat hangus. Kalau roh dibakar api nggak hangus lah, percayalah. Ya, tapi yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Coba. Raja yang besar waktu itu secara manusia, Nebukadnezar, langsung teriak. Siapa yang menghina Allahnya Sadrak Mesak Abednego, biar orang itu dipenggal-penggal, rumahnya dirobohkan, semuanya dihancurkan. Saya yakin ini akan terjadi waktunya. Gereja dengar baik-baik. Tuhan akan menyatakan siapa dirinya. Dia tidak bisa dipermainkan. Dia akan berkata begini. Ya, namaku akan ditinggikan di seluruh bumi. Orang akan bertekuk lutut siapapun mengakui bahwa dia besar, dia hebat. Wow, saya melihat ini saya berkata, Bapak Ibu makanya hari ini yang lagi susah. Tuhan punya tujuan ilahi. Lewat hidup Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan. Akan ada banyak keajaiban besar yang Tuhan pasti akan nyatakan. Ya, nah sebetulnya outcome-nya dari Tuhan apa buat Sadrak Mesak dan Abednego? Supaya mereka tidak punya lagi mental victim, mental korban. Hari-hari ini kan banyak orang berkata, aku susah, aku berat. Sudahlah, kalau aku saksi ini kesusahanku, tidak ada yang lebih susah dari aku. Udah susah, paling susah. Jangan. Jangan lagi ada yang punya mentalitas victim. Mentalitas kita adalah more than a conquerors. Kita ini lebih dari para pemenang. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah memberi kemenangan. Mereka mungkin ditawan. Mereka mungkin selama ini punya mental victim. Tapi enggak, Tuhan lagi beri outcome buat mereka. Bahwa kamu lebih dari pemenang karena aku. Jangan lagi punya mentalitas dikasihani terus. Nanti tidak bisa mengasihani yang lain. Makanya orang yang tidak berhenti menangis buat dirinya. Susah bisa menangis buat orang lain. Padahal gereja harusnya menangisi jiwa-jiwa, bukan menangisi diri sendiri. Karena Tuhan kita sediakan yang terbaik buat kita. Wow, saya berharap biar ini menjadi perenungan kita semua Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, komunal memang sedang ada di dalam api. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi sekali lagi tolong, waktu jalan di dalam api, tolong jangan ada yang bawa bensin. Nanti terbakar lebih parah. Ya, percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita masuk tahun ini, kita akan lalui tahun ini. Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Taruh tangan di dada kita dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. I want pray for you all. Ya, horapa sekete karapata karapalapa. Kirapalapa sekete karapa. Kuatkan lutut yang goyah. Tegakkan hidup yang goncang. Tangan yang penat disembuhkan.
supaya kami bisa menarik anak panah mengenai sasaran yang tepat. Pakai hidup kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau sudah mengkomunikasikan firman-Mu lewat lidah bibir yang terbatas ini. Hamba berdoa, bangkitkan umat-Mu, supaya kami tidak lagi punya mental victim, tapi mental kami adalah mentalnya para pemenang. Sebab Tuhan sudah memberi kemenangan buat kami. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 7 Februari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lomaindong pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI-PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor John Lesmana dengan tema di bulan Februari ini, Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBI-PRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBI-PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Unit pengajaran CK7 membuka kelas online untuk Bible Study. Bible Study tersebut adalah sebuah program pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah meliputi dasar-dasar teologi dan praktikal. Program Bible Study CK7 tersebut akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Dan kelas dibuka mulai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Kelas tersebut dapat diikuti oleh pengerja maupun jemaat dan tidak dikenakan biaya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom.
agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Krisis dan pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, dari kondisi ini berbagai aspek kehidupan kita diuji. Krisis ini tentu akan berakibat terjadinya perubahan pola dunia bisnis, namun juga akan ada kesempatan untuk menghasilkan suatu kreasi yang baru. Bersiaplah menyikapi tantangan dalam 3 fase, accept, adapt, accelerate, untuk mencapai higher achievement. Dapatkan 5 strategi The Great Shifting. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Bapak Haryanto Kandani. Beliau adalah Achievement Motivator, penulis 5 buku bestseller, marketing dan leadership coach. Dan dengan topik, Are you ready for a great shifting? Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta Junior 100 yang akan diikuti sekitar 615 orang wisudawan dan wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Bagi keluarga atau teman dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Bagi para wisudawan atau wisudawati, harap menghubungi WhatsApp di 0818 0267 6995 dan di 0856 5555 8577 untuk mendapatkan link, ID, serta password sesuai tingkat kelas kelulusan. Kami kembali membuka kelas KOM online baik untuk umum maupun junior. Harap segera mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau mengikuti kelas KOM online tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Setelah Spiritual Guidance for Lovers batch pertama yang telah berhasil mementor dan melengkapi para generasi Yeremia dalam mencari pergaulan yang benar, juga bergandengan tangan dengan para orang tua untuk sama-sama membimbing generasi tersebut. Kini Spiritual Guidance for Lovers batch kedua akan segera dimulai. Mari kami mengundang kembali anak-anak dan para orang tua yang belum sempat mengikuti acara tersebut di batch pertama untuk dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti Spiritual Guidance for Lovers batch kedua, supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran secara online dapat langsung mengakses link yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Living a life of integrity. Kehidupan yang berintegritas membuahkan kepercayaan. Apapun, dimanapun, dan kapanpun Tuhan tempatkan kita, biarlah setiap kita memiliki kehidupan yang berintegritas. Pertanyaan untuk kita semuanya, apakah mungkin kita memiliki kehidupan berintegritas dalam semua aspek kehidupan kita? Apakah memiliki karisma menjamin kita berintegritas? Dapatkan jawabannya dengan bergabung dalam online call bersama kami pada Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum mengikuti ibadah Cancer Ministry, Praise and Worship Night, dan Women of Integrity, maka Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui rerun atau tayang ulang di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Belum usai pandemi COVID-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka yang terjadi di Indonesia. Berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Dan kali ini gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 18 Januari pukul 12:11 waktu Indonesia bagian tengah. Bencana tersebut begitu banyak menelan korban. Ada yang meninggal dunia, namun banyak pula yang masih hidup tetapi sudah kehilangan tempat tinggal beserta sandang pangan tentunya. Yang tersisa hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka. CK7 kembali mengetuk hati dan membuka kesempatan untuk seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan bantuan kepada para korban. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah."
Mari Bapak Ibu ambil bagian untuk membantu para korban dengan menyalurkan bantuan Bapak Ibu ke rekening BCA Cabang Tamrin atas nama GBPRJ dengan akun 206 316 7878. Apa yang kita tabur maka itu yang akan kita tuai. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja CK7 dan seluruh jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Bapak, kami telah memasuki tahun 2021, tahun integritas ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami, karena Engkau mengasihi setiap kami jemaat-Mu, karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Dan kami memperkatakan firman Tuhan, bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdiri bagi bangsa Indonesia. Kiranya pengampunan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Pengurapan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Biarlah Indonesia beribadah kepada Engkau. Dan Engkau memulihkan Indonesia ini ya Bapa. Dari segala COVID-19 dan juga krisis ekonomi global ya Bapa. Dan setiap orang yang berseru kepadamu pasti diselamatkan. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh pengerja CK7 dan juga seluruh jemaat Tuhan kiranya terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, kiranya diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19 ini. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka beserta keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang terbaik, yang prima bagi mereka. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanannya dan keluarga besar hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya hamba-Mu ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa saat ini bagi gembala sidang kami Paniko. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik,
terbaik, keluarga besarnya, istri, anak, dan mantu, dan juga cucunya. Kiranya dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa, penggembalaan hamba-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang pakai hamba-Mu ini sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa saat ini ya Bapa, bagi Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik, keluarga besarnya Ibu Olivia, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau juga yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam penggembalaannya, hamba-Mu ini di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA. Kiranya Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Kiranya Tuhan pakai anak-anak muda ini dengan dahsyat dan tidak kompromi dengan dosa. Dan saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang mengetahui setiap jemaat-Mu yang datang kepada Engkau dengan hati yang tulus. Kami semua jemaat-Mu datang kepada Engkau untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mendengar suara-Mu. Bapa, kiranya oleh kasih setia-Mu ya Bapa, Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit saat ini kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ilahi. Sebab Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap jemaat-Mu untuk mencapai Tuhan keberhasilan, untuk mencapai jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Yang dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dimanapun jemaat-Mu berada Bapa, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus mengarahkan untuk tetap berada di dalam jalur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya bagi jemaat Tuhan yang sudah menabur, baik itu perpuluhan, diakonia, misi atau apapun juga, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah-limpah bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk siap menerima berkat yang dari Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberkati Anda yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan serangan pandemi COVID-19. God bless you all.